Wow, satu kata buat komik ini yang patut kita acungi jempol dan harus kita apresiasi keberadaannya. Bukan hanya layak disebut komik aja, ini mah karya seni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Book Boys, channel yang akan ngebahas dunia perkomikan yang terbit di Indonesia. Review, unboxing, tips, tutorial, vlog, dan masih banyak lagi. Kali ini, seperti yang Bang Dar janjikan di live siang kemarin, kita bakalan ngebahas komik bisu atau silent comic karya Pak Tony Masdiono. Nah, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bang Dar. And jangan lupa, buat kalian yang tertarik buat beli komik ini nanti, silahkan cekidot link di deskripsi ya. Yang gak pengen beli juga gak apa-apa, tabung uang kalian, jangan buang-buang duit, tapi jangan skip-skip videonya. Satu lagi, karya Pak Tony Masdiono yang terbit di Indonesia. Meski dibilang Indonesia pun, jangan salah, karena komik ini nyatanya berbahasa Inggris. Komikus Malang yang melalang buana di dunia internasional ini memang punya karya lain, seperti komik kisah lain dari Situ Gintung, Malena, Gurniti, dan Karimata 1890, yang masih satu universe dengan komik terbarunya ini. Komik ini juga terdaftar dalam katalog sebagai koleksi resmi US Congress Library. Nah, judul komik ini adalah Lawsam 1892 yang diterbitin oleh Win Comics. Bagi yang nggak ngeh ngelihat judul ini, pasti ngiranya huruf Chinese ya. Padahal ini tulisannya Lawsam. Ini adalah logi kedua dari tetralogi karya Pak Tony Masdiono. Meski begitu, komik ini adalah komik one shot yang bisa kalian nikmati endingnya hingga selesai. Namun, kalau kita ambil dari segi ceritanya, statusnya masih ongoing alias belum tamat. Lawsam atau Lasem sendiri merupakan sebuah tempat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang dikenal pula sebagai Tiongkok kecil atau Little Chinatown karena menyimpan banyak sejarah tentang orang Tionghoa. Di tempat ini juga, perpaduan nilai budaya antara Cina dan Jawa terjalin. Lintas etnis, lintas agama, sebuah tempat dengan nilai toleransi yang tinggi. Ada yang pernah kesini? Coba deh, asik pastinya. Nah, jika masih satu universe dengan komik sebelumnya, Karimata 1890, berarti setting di komik ini adalah 2 tahun setelahnya. Jika Karimata 1890 diterbitin pada tahun 2019, Lawsam ini diterbitin di akhir tahun 2022, tepatnya di bulan November. Butuh waktu 3 tahun ya untuk logi kedua ini. Tulisan silent comic ini adalah keterangan bahwa isi komik ini adalah komik bisu alias tanpa dialog. Sebuah jenis komik yang jarang ditempuh oleh mayoritas komikus karena sulit dan sunyinya jalan mereka dalam membuatnya, belum lagi ke pembacanya. Demografi komik ini menurut Bang Dar masuk ke komik netral. Terlepas dari segi actionnya, dramanya lebih ngena buat dinikmatin siapa aja. Sedangkan untuk ratingnya, masuk ke komik dewasa, mengingat jalan ceritanya dan temanya. Harganya sendiri, jika bagi yang baru denger aja, pasti auto kaget. Karena dijual dengan harga Rp200.000. Tapi buat kalian yang udah nonton review ini, moga aja harga ini bisa sedikit membuka mata kalian bahwa harga segini tuh hampir tak sebanding dengan proses pembuatannya, artnya, ceritanya, nilai historisnya, dan cetakannya. Komik ini dibekali cover yang mewah dan elegan banget, menggunakan laminasi doff dan finishing hot print warna merah dipadukan dengan emboss di tulisan Lawsam.
Cover komik ini mengambil tokoh inang yang tampil seksi dengan perpaduan warna soft kuning dan kontras hijau merah. Dengan dimensi komik yang besar, berukuran 18 x 26 x 0,8 cm, yang pastinya nyaman banget buat dibaca. Selain besar, komik ini juga berat karena menggunakan kertas art paper sebagai isinya, yang full hitam putih. Dengan materi art paper ini, gambar jadi terlihat jelas banget. Melihat sekilas dari cetakan komiknya, udah jelas kan ini komik yang bagus atau premium. Seperti biasa, untuk komik lokal arah bacanya dari kiri ke kanan. Melihat dari segi cerita dan sejarahnya, komik ini masuk ke genre historical dan drama. Sedangkan jika melihat dari adegan gelut-gelut dan cara antem-antemannya, komik ini masuk ke genre action dan martial arts. Untuk temanya, tentang sebuah pertempuran geng opium, namun sekilas kayak bernuansa pendekar gitu. Komik ini terdiri dari prolog, epilog, dan 6 bab yang disuguhkan dengan nomor halaman dengan total sejumlah 118 halaman. 2 kali jauh lebih tebal dibandingkan dengan Karimata 1890. Oke, jujur aja, sebelum gue sampai di bagian art dari panel-panel yang butuh perhatian khusus ini, gue butuh 2 jam buat nerjemahin bahasa Inggris ke Indonesia dari komik ini. Bukannya Bang Dar sama sekali nggak paham bahasa Inggris ya, tapi dari dulu banget Bang Dar sering bilang bahwa baca komik yang nggak diterjemahin itu kurang greget dan dapet bagi Bang Dar ya. Well, setelah gue terjemahin pun, lagi-lagi Bang Dar malah muter-muter riset sumber sejarah yang berkaitan di komik ini. Karena Lasem bukanlah tempat awam bagi Bang Dar yang dulu pernah tinggal di sana meski nggak lama-lama amat. Pembukaan cerita, kita udah disuguhi dengan art simbol tapi berarti banget dari panel yang mudah serta glitter yang jelas pula. Ditambah patching lambat dari rangkaian berulang arsiran yang berfokus pada cahaya sendir untuk menggambarkan intensnya tengah malam. Dan dari halaman berikutnya ini, kita diperlihatkan bagaimana sebuah komik, khususnya cergam, yang identik dengan gelap terang tinggi memanjakan pembaca. Gelap terang untuk menampilkan kontras di komik ini bukan hanya sekedar batas putih dan hitam saja, tapi juga serangkaian arsiran lain yang berwujud timpaan garis-garis untuk memberikan kesan warna lain, yang di komik-komik lain menggunakan tone tempel ataupun pensil yang diatur penekanannya. Sejujurnya, panel tanpa narasi dan balon kata ini di sisi lain begitu nikmat dibaca dan kental banget seninya. Tapi di sisi lain juga membuat kita repot karena harus ekstra bersabar dalam memahami setiap scene yang ada dalam satu panel saja tanpa melewatkan bagian terkecilnya. Bagi kita yang sering membaca komik, dengan dukungan narasi ataupun balon kata, kita sudah bisa mencerna suatu adegan dalam satu halaman dalam hitungan detik saja. Tapi untuk komik bisu seperti ini, boro-boro satu halaman, satu panel pun punya arti yang berbeda, dan pastinya butuh waktu lama. But bagi yang meresapinya, melihat mimik wajah karakter, garis hujan, dan background gelap malam ini bakalan langsung mengimajinasi pembaca untuk auto isekai membawa perasaan komik ini ke dunia nyata. Halaman selanjutnya yang jadi cover, serta rangkaian cerita setelahnya yang beralur mundur ini, dengan memahami cerita awal tadi saja sudah bisa membuat gue geleng-geleng bahwa komik bisu ini bak sebuah film dengan prolog opening, pengenalan judul, dan masuk ke ceritanya. Di halaman ini lagi-lagi, lagi dan lagi, setiap panel kecil berarti sebuah scene matinya Jahanam oleh inang yang selama ini dijadikan budak nafsunya digambar intens dengan patching lambat yang diawali dari suara jangkrik dan diakhiri dengan tatapan cicak untuk mewakilkan setting rumah reot di kaki Gunung Muria yang saat ini berada di Kudus. Art style-nya realis, setiap tokoh digambar dengan bagus dan detail banget, mulai dari ekspresi, proporsi, hingga gelap dan terang untuk memberi kesan 3D. Background-nya pun gak kalah nih, detail dan dibuat semirip mungkin dengan tempat aslinya, namun tetap bernuansa tahun 1890-an. Hanya di bagian tertentu saja,
dan saat adegan action yang kadang tidak diberi background. Edannya, sampai makanan pun dibikin sedetail ini lewat arsiran-arsiran saja. Kerasa banget kan teksturnya? Tokoh-tokoh di komik ini ada Babah Aoyang, Babah Lim, Inang, Wang the Tiger, Seruni, Gita, Jahanam, Raden Panji Asmoro, Xiao Peng, Dulah, Banteng, Babah Henlang, dan Mat Codet. Sepil premisnya dikit. Komik ini bercerita tentang Inang yang setelah pertempuran di Karimata menyembuhkan lukanya ke seorang dukun bernama Jahanam di lereng Gunung Muria, Kudus. Selain berobat, dia juga menjadi murid dan juga menjadi budak nafsu sang dukun. Di malam yang sunyi, ia mengakhiri nyawa sang dukun yang menjadi guru sekaligus teman enak-enaknya. Dan dimulailah petualangan Inang ke Lasem di Rembang. Di Lasem, perseteruan geng opium antara dua keturunan Tionghoa yang awalnya biasa saja mulai masuk ke babak menegangkan. Siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan terbunuh? Inilah drama yang dibalut dalam cerita dewasa penuh aksi, romansa, erotisme, kesetiaan, perselingkuhan, dan kekejaman, serta keserakahan. Seperti yang gue jelasin di awal, komik ini memiliki pacing yang lambat karena komik bisu punya PR berat banget untuk merangsang imajinasi pembaca. Mbak kamu ketemu Jiraya, terus disuruh bayangin putaran air dalam sebuah bola agar jadi Rasengan. Woi, ngapain sampai Naruto bang? Cuma penghias aja kok. Well, lambatnya pacing tentunya juga karena komik bisu menuturkan cerita lewat gerak berkesinambungan atau sekuen, di mana potongan panel ini yang mewakilkan gerakan dan alur ceritanya. Alur ceritanya sendiri maju ya, di luar prolognya, karena di bagian prolog, settingnya sudah di tengah cerita. Overall, komik ini adalah komik yang tak biasa dan juga luar biasa. Tak biasanya, di sini adalah komik bisu yang nggak semua orang bisa memahami atau menikmatinya, terkecuali untuk teman-teman pecinta komik yang biasa dengan komik. Kalau baru pertama baca komik bisu, meski awalnya bingung, tapi pasti bisa memahaminya karena imajinasi maniak komik dengan orang biasa itu beda. Hah, masa? Iya, coba deh tanya Saitama atau Gundala sana. PR komikusnya sendiri juga lebih ngeri daripada mikir genrenya, karena komikus di sini harus paham anatomi tubuh manusia. Makanya jangan tanya kenapa objek aja bisa digambar sebegitu nyatanya. Harus paham angle, rotasi, dan sebagainya yang di sini ngerinya harus bisa menerjemahkan cerita ke dalam sebuah panel tanpa kata. Bayangin, kalau yang buat komik gak bisa nyambungin panel-panelnya menjadi cerita, apalagi yang baca. Nah, kalau Bang Dar biasanya ngomongin perbandingan teks dan artnya ya. Di sini kalian bisa bernafas lega buat yang mania artnya. Karena di sini gak speser pun ada teks dialognya. Wah, berasa cepet 5 menit kelar baca, ya nggak sih? Ngawur deh. Justru di sini gak ada teksnya dan sedikit narasi saja, kita justru jadi super lama banget baca komiknya. Udah bahasanya Inggris pula. Kita mbak disuruh mikir bahasa Indonya sembari bayangin gerak panelnya. Udah kayak ujian sekolah aja ya. Makanya, kalau komik bisu seperti ini, di sisi lain mengasyikkan, tapi di sisi lain bagi sebagian orang juga merepotkan. Tentunya tergantung orangnya sih ya. Kalau Bang Dar sih asik-asik aja. Terakhir, karya seperti ini limited banget di Indonesia. Dari pensil dan bolpen bisa jadi art yang luar biasa, tanpa tone dan semacamnya. Wow. Ditambah bagus ceritanya, langka jenis komiknya, bernilai setting tempatnya, berarti sejarahnya, bakalan ada feedback ke tempat yang ada di sini pula. Dimana lewat komik pembaca menjadi tahu dan kepo atau punya niat untuk mengunjunginya.
kita wajib mengapresiasi komik ini dengan membeli dan membacanya. Yuk teman-teman, bisa bangkitin kualitas perkomikan Indonesia.